Sepertinya Habib Rizik Syihab ini akan mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Dan ini terlihat dari demo 411 kemarin yang apa? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Demo 411 kemarin terjadi seperti yang diduga oleh orang-orang yang menyayangkan kenapa demo seperti ini masih ada, tapi ya itulah bentuk dari demokrasi. Satu hal yang tidak bisa kita tolak di sini bahwa setiap warga negara memiliki perbedaan pendapat dan mereka berhak untuk menunjukkan hal itu dengan cara yang tetap sopan, santun, dan tidak menggunakan keributan. Dan kemarin so far masih dalam koridor itu tadi. Ini membuktikan bahwa Pak Prabowo tidak melakukan penekanan atau sesuatu yang merepress kebebasan berpendapat. Sebenarnya sama seperti zaman Pak Jokowi kemarin. Nah, apa yang bisa kita lihat? Kita lihat dari kartu pertama di sini. HRS itu ternyata masih memiliki suara yang cukup kuat. Dan ini dilakukan meskipun beliau ini tidak berada di Indonesia. Banyak pendapat yang terus kemudian mengatakan kalau memimpin sebuah pergerakan kenapa kok dia dari luar negeri. Tapi ya kalau dia di Indonesia ya aja gitu, kemarin ditangkap, terus dengan ini semua bisa saja dia akan ditangkap lagi karena dia belum mengetahui pemerintahan yang sekarang ini akan seperti apa. Dan ini sebenarnya adalah sebuah kesengajaan. Kalau kemarin dia mengatakan bahwa terbang langsung ke Arab sana karena dia berhasil untuk menggagalkan pasukan berani pembela Jokowi seperti itu, yang mana hal itu juga nggak ada. Karena saya berpikir ya kalaupun ada kan berarti masyarakat ini sebelum mereka mau untuk datang mereka benar-benar membenci Pak Jokowi. Saya merasa bahwa yang membenci Pak Jokowi ini hanya segelintir orang saja, dan ini terbukti dengan demo 411 kemarin yang kurang antusias karena orang-orangnya pada bingung. Bingung seperti apa? Karena mereka di sini itu datang terus kemudian mereka dipesani sesuatu untuk tidak mendemo satu hal yang merupakan padahal ini kan satu kroni gitu dianggapnya. Nah, ini satu hal yang membuat para simpatisan bingung saat agama dan politik praktis itu dicampur adukan. Dan ini membuat mereka ini bingung karena di satu sisi mereka harus mendemo satu orang tapi temannya ini nggak boleh didemo juga. Nah, apa itu? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. HRS ingin bahwa semua dinamika masyarakat ini tadi hanya difokuskan atau diprojecting khusus untuk Fufu Fafa dan Mulyono. Sebutan untuk Gibran dan Jokowi pasca Pak Jokowi ini lengser dan di akhir-akhir pemerintahannya. Mereka diinstruksikan untuk hati-hati dan tidak terprovokasi oleh tunggangan para kelompok merah. Kelompok merah ini kita langsung akan tahu, bukan PSI. Tapi PDIP. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kalau dulu kan Ahok dulu kan yang dilengserkan. Terus kemudian Ahok sekarang berseberangan dengan Jokowi dan Prabowo karena bareng sama PDIP. Dan saat ini PDIP memang juga sama-sama ingin membanjarakan Pak Jokowi dan melengserkan Fufu Fafa. Apalagi ditambah dengan kondisi bahwa saat ini juga Pramono dan Rano ini sedang melawan Ridwan Kamil dan Suswono yang memang di-backing oleh kelompok Fufu Fafa dan Mulyono ini tadi. Nah, bingung kan? Juga melihat bahwa HRS ini memiliki pasti hubungan yang masih juga mesra dengan para petinggi PKS, dan pasti banyak juga para simpatisannya ini tadi yang walaupun FPI sudah dilarang ya di sini, itu masih anggota PKS juga, dan bisa jadi Pak Suswono ini memiliki sebuah kedekatan personal dengan HRS ini sendiri. Maka kebingungan ini semakin menjadi, dan itu mungkin alasannya kenapa kemarin itu
aksi yang diklaim didatangi oleh 11 atau 17 juta orang, ini rasanya mungkin hanya sekitar 1.000 atau 2.000 orang saja. Dan ini terlihat datang dalam kelompok kecil, dan saya tidak melihat sebuah kerumunan yang mencerminkan ini adalah demo dari demo-demo yang sebelumnya ada. Banyak cuplikan-cuplikan dari demo di tahun 2017 yang terus kemudian dinaikkan kembali hanya untuk agar apa yang terjadi kali ini itu tidak terlalu jomplang dengan yang sebelumnya pernah terjadi. Dan sepertinya HRS ini udah tahu bahwa antusiasme ini akan kecil. Mungkin karena itu dia nggak mau turun tangan juga ya. Karena ini nggak ada urusannya sama penistaan agama. Seperti yang diketahui, demo 212, terus kemudian jilid-jilid yang berikutnya, ini ramai diikuti karena masih dalam kaitan penistaan agama. Dan ini satu hal yang tentu saja akan mudah untuk menyulut emosi orang-orang dari daerah datang ke kota. Tapi kali ini, mereka ini diminta untuk mendemo sesuatu yang sudah lalu dan dianggap sudah selesai. Dan ya kayak sesuatu yang nggak lagi in, terus kemudian didemokan sekarang. Lagi pula sekarang ini terlihat bahwa ya Pak Prabowo dan Gibran ini baik-baik saja. Saya melihat bahwa antusiasme para pendemo yang sebelumnya datang ini kalau tidak berkurang ya mereka memang tidak setuju dengan konten demo yang kali ini. Dan ini adalah sebuah upaya dari Pak Habib Rizik Syihab ini untuk mencoba-coba. Pemerintahan Pak Prabowo ini akan melakukan pencegahan atau tidak dengan demo ini tadi. Dan ini tidak dilakukan. Dan ini adalah bukti bahwa kebebasan berpendapat masih dijunjung tinggi, dipersilahkan selama tidak menimbulkan kekacauan atau anarki. Maka sebenarnya ini pula bisa menjadi sebuah pertanda atau sebuah indikator bahwa keinginan untuk memproses Mulyono dan Fufafa ini sudah nggak dianggap sebagai sesuatu yang ya in di masyarakat, dan bisa saja mereka mengatakan bahwa hal tersebut tidak benar adanya. Dan yang nggak banyak orang tahu, sehari sebelum acara demo itu tadi, di Solo Pak Prabowo ini datang ke rumah Pak Jokowi. Kebayang ya, presiden datang ke rumah Pak Jokowi yang beda kota dan perlu effort untuk datang ke sana. Tepat di hari itu tadi. Ini pasti ada sebuah tondo-tondo yang ingin ditunjukkan. Bahwa seakan-akan kayak gimana nih Pak, kita bolehkan atau enggak. Dan ternyata obrolan dari mereka berdua ini diperbolehkan. Apalagi sebelumnya itu Kang Emil itu juga bertamu atau sowan ke rumah Pak Jokowi. Ini satu hal yang juga sempat ditakuti oleh PDIP karena Pak Hasto di sini, Dr. Hasto sekarang itu mengatakan dan memberikan sebuah pendapat yang kurang baik tentang kedatangan RK ini ke Pak Jokowi. Yang saya pikir kalau memang itu membuat ya sebuah masalah, kenapa Pak Pramono nggak datang aja ke rumah Pak Jokowi, karena kan seharusnya hubungannya ya baik-baik saja ya. Tapi di sini memang kita tahu bahwa seperti tadi Habib Rizik Syihab ini masih memiliki sebuah pergerakan, suaranya masih lumayan dominan, dan untuk itu sepertinya nanti beliau ini akan menentukan sebuah dukungan yang tidak dikatakan dari jauh hari. Dan melihat bahwa dia melebeli dengan kelompok merah, jangan sampai ditunggangi, dan sebagainya, kita sebenarnya sudah bisa mengartikan. Bahkan saat beliau tidak mengatakan, yang didukung di sini masihlah calon dari PKS Pak Suswono itu tadi. Yang mana memang mau tidak mau, pasti akan mendukung Ridwan Kamil juga. Mungkin sekarang ini dengan sebuah narasi yang digembar-gemborkan oleh pihak Pramono Rano bahwa Ridwan Kamil sudah mulai ditinggalkan oleh partai pendukungnya. Ini adalah upaya agar nggak terlalu bau-bau Mulyono, sehingga nanti dukungan-dukungan dari para ya orang-orang PKS dan para demors di jilid-jilid yang sebelumnya ini juga nanti akan malah nggak mendukung, maka sepertinya ini adalah sebuah langkah politik yang akan dilakukan. Sehingga nanti di hari pencoblosan mereka akan tetap lebih memilih Ridwan Kamil dan Suswono dibandingkan memilih Pramono dan Rano yang jelas-jelas ini merah dan merah. Tapi kita akan tahu bahwa tarik ulur Fufufafa dan Mulyono ini masih akan sangat kuat. Maka saya yakin bahwa sebenarnya ini adalah strategi good cop dan bad cop yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Gibran agar apapun yang ada ini bisa dialihkan ke fokus yang tepat. Juga kita tahu bahwa gercep dari Prabowo Gibran ini sangat terasa dengan ditangkapnya sudah puluhan koruptor dan mereka sedang diadili. Dan ini semakin banyak koruptor lain yang juga ketakutan dan tinggal menunggu hari sampai mereka akhirnya diproses dan mendekam di tahanan penjara nanti. Untuk good cop dan bad cop itu ada di video yang lainnya di channel ini. Dan untuk bagaimana kira-kira siapa koruptor yang berikutnya akan ditangkap, itu ada juga di video yang lainnya dengan judul yang saya sebutkan itu tadi. Tapi untuk kalian semua yang menanyakan tentang nasib kalian, percintaan, pekerjaan, bisnis, bisa hubungi nomor di bawah ini. Izinkan saya membukakan kartu dan melihat jalan yang terbaik untuk jadi opsi dan memberikan sebuah tujuan yang sesuai dan bisa membuat kalian mencapai tujuan yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.